Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar setia cangkruan religi dimanapun Anda berada. Episode kali ini kita istimewa. Wah, istimewa Pak Amir. Ya, istimewa. Karena kita pagi-pagi sudah buka laptop, ya. Kemudian ada tamu tanpa diundang. Nah, mendatangi sendiri. mendatangi sendiri, ya. Ini Takdir Allah. Ya, takdir Allah yang menentukan ini ya, yang menentukan. Kita kenalan dulu, Ustaz. Ya, ini adalah senior, ya, yang ahli di bukan. bidang sejarah. Sejarah apa Pak Wahyu? Cara ya untuk anak SMK saja. Sejarah Indonesia. Ya, ini guru sejarah Indonesia, Pak Wahyu Ilman. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang berdiskusi tentang masalah agama Pak Wahyu. Oh iya, Ya. tentang apa itu, Pak? Menurut jenengan temanya yang paling cocok apa Pak Wahyu? Ya, saya ikut sampean. Ikut sampean aja. Ya, bukan kemarin sih ya, barusan Pak Wahyu request gimana kalau kita bahas tentang masalah makanan. Ya, makanan. Ada apa ini dengan makanan Pak Wahyu? Oh, kayaknya hobinya jenengan makan ini. Loh ya, semua orang kan itu sama. Sama. Terus pundi Ustaz, monggo tanggapannya. Ya, Pak Wahyu makan apa? Oh iya. Ini ada hadis dari Rasulullah. Oh, hadis Rasulullah. Saya bacakan nih. Ya. Ini yang meriwayatkan Umar bin Abu Salamah. Beliau berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku berseliweran. Berseliweran. Oh. Berseliweran yo ini ya. Ya, berseliweran di nampan saat makan. Oh, ya paham, Ya, Pak. ya, maka Rasulullah SAW bersabda, wahai hulam, bacalah Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Oh iya. Titik. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Nah, ini yang Dipertanyakan. iya Ya. gitu. Terutama tentang kata yang terakhir, makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang model makannya itu Prasmanan itu. ya macam-macam. Macam-macam. Ada yang standing itu, ada yang prasmanan, ada yang lesehan, ada yang Kayak itu kayaknya ini Pak Wahyu ingin menyantap semua makanan yang ada, Pak. Iya. Iya betul. Iya. Iya, Pak. Iya. Modelnya kayak seperti itu. Hobinya makan ini kayaknya. Ya. Kalau konteksnya makan itu kan kita harus berpikir lagi pesan Rasulullah. Dalam hadis yang lain beliau itu bersabda, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kalau kita posisinya itu lapar pasti kan mau makan. Tapi ketika sudah makan kadang orang tidak mau berhenti. Karena apa? Karena di hadapan kita kan mungkin banyak makanan atau mungkin karena nafsunya lagi lapar banget dan lain sebagainya. Tapi ingat tadi, berhentilah sebelum kenyang. Dan juga Rasulullah, jangan kita menjadi orang yang musyrif. Apa itu musyrif itu? Orang yang berlebih-lebihan. Apa orang berlebih-lebihan itu? Ya segala macam. Ya jadi namanya berlebihan itu tidak boleh. Enggak baik. Berlebihan tidak boleh dalam hal makanan, dalam hal berpakaian, dalam hal membelanjakan harta, membeli barang-barang yang tidak berguna. Itu tidak boleh kita untuk berlebih-lebihan. Ataupun juga Rasulullah menyampaikan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sampai kamu makan itu dengan berdiri. Al yadu ulya khairum min sadi sufliya. Jangan mendahulukan tangan kiri melebihi tangan kanan. Jadi kalau kita etika makan ya kita hendaknya dengan jalis, dengan duduk, dan juga jangan sampai dengan kaki kiri.
Tapi kanan. tangan Iya. kiri. Tangan kanan. Iya, jadi harus pakai tangan kanan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana konteks prasmanan dan sebagainya. Iya. Nah, biasa kalau Pak Wahyu menemui di tempat hajatan dan lain sebagainya seperti apa Pak? Monggo Pak. Monggo. Iya, itu pasti kalau prasmanan pertamanya berdiri dulu. Iya, terus cari tempat apa duduk gitu. Terus kadang ada lagi yang ya kalau bukan prasmanan itu misalnya makan dengan orang-orang banyak itu duduk semua mejanya panjang. Lah yang di hadapan kita itu hanya apa istilahnya makanan tertentu saja, yang lain-lainnya itu ada di sebelah jauh Ya. di meja gitu. Terkadang di zaman now ini Pak Wahyu, Hmm. ya, prasmanan itu tidak menyediakan tempat duduk. Kebanyakan itu sambil berdirilah. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita itu sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita harus meniru adabnya Pak ya. Adabnya tata cara untuk kita makan. Kalau katanya Mama kan itu tadi, kita nggak boleh makan sambil berdiri, harus dengan duduk, pakai tangan kanan. Nah, solusinya menurut saya kalau kita ketika prasmanan ada seperti itu, kita ya harus mencari duduk. Ya. Ya, biar kita itu punya etika, punya tata krama, punya adabnya dalam bermakanan. Iya. Karena itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu menurut saya. Terus di Ustaz. Banyak Pak. Banyak hal yang perlu kita betul-betul berhati sebagai umat muslim. Ketika kita berada itu, identitas kita sebagai muslim harusnya kita bawa. Ya. Apalagi dalam prasmanan itu dalam Islam kan di konteksnya ini adalah sebagai salah satu cara orang Yahudi ya. Ya saya katakan orang Yahudi Nasrani ataupun orang Barat lah. Iya. Pengen menghancurkan umat Islam itu melalui food namanya. Kan ada namanya fashion, Iya, benar. ada fun, Iya, benar. ada kemudian nanti terkait dengan film ya kan. Iya, Kan banyak kita banyak. dihancurkan. Cara menghancurkan umat Islam gimana ya, generasinya dengan adat kebiasaannya. Dirubah. Salah satu food itu tadi, food itu kemudian ditampilkan dalam bentuk prasmanan. Sebagai umat Islam kalau kita memegang hadis Rasulullah dan juga sampai ke Allah menyampaikan, jangankan kalau kita makan Pak ya, kita nggak memakan tidak memakai bismillah saja kan sudah haram gitu. Sudah loh. haram. Walaupun makanannya haram, makanannya halal. Nah, dalam ayat-ayat Allah itu sangat jelas sekali. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika kita menghadapi makan dan sebagainya itu mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu semua adalah untuk menyebut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat food itu tadi dengan berbagai macam makanan yang ada. Saya tuh kalau lihat makanan yang alah pizza atau apa itu malah saya nggak kolu Pak. Saya sama. Nggak kolu saya itu. Sukanya apa? Sama. Cemblem. Nggak kolu ya. Kenapa? Karena itu makanan banyak apa ya? Ada yang banyak di dalamnya itu adalah kombinasi komposisinya tidak hanya satu jenis dari bahan kan macam-macam. Ada juga mungkin dari bahan pengamet dan sebagainya. Yang perlu diingat adalah kita membawa identitas keislaman kita, umat Islam dimanapun kita berada. Kalau kita di tempat prasmanan, gimana kita memberi contoh? Dan kita tidak terpengaruh, di situ tidak ada kursi, bagaimana kita bisa makan tidak dengan berdiri? Bagaimana kita makan kemudian tidak melebihi batas kemampuan kita dalam makan? Maksudnya porsi kita kan tidak banyak. Kenapa kita harus makan yang sampai berlebihan Ya, dengan banyak? secukupnya. Karena melihat banyak lauk itu tadi kemudian kita ngambil terserah tanpa mengukur kemampuan diri kita. Nah, sehingga nanti apa? Karena lewat makan itulah kemudian setan masuk. Dengan berdiri, dengan tidak tangan kanan, disitulah kemudian setan itu masuk. Melalui mulut kita, melalui makanan kita. Sehingga apa? Kalau makanan kita sudah tidak baik, kita itu diajak untuk berbuat baik, ibadah ya sulit. Pak. Karena makanan yang kita santap adalah makanan yang tidak baik. Kan kalau kita makan kan thayyib, halal, halalan thayyiba. Halal dan baik. Nah itu. Jadi
Kalau saya pribadi, kalau saya prasmanan diundang kok prasmanan, ya saya datang Pak. Iya datang Pak, itu kan. Saya juga mengambil makanan, tapi bagaimana sikap kita? Kita nggak ada kursi ya kita nyari. Ya. Jangan sampai kita nanti saya takut nggak kebagian makanan, jangan begitu. Jadi kita umat Islam ya nyari contoh. Mungkin asing bagi yang lainnya, tapi justru yang asing itulah kemudian itu yang baik. Jadi jangan sampai kita umat Islam kemudian terbawa karena prasmanan semua nggak ada tempat duduk, kemudian kita ikut berdiri. Kita mau duduk juga sungkan atau malu sama orang yang lain berdiri, kita ikut dukan itu juga nggak baik. Kenapa harus malu Kak? Lah ya. Kita kan punya identitas. Lah ya itu. Nah, kita mengikuti Rasulullah itu jangan hanya mengikuti kita dalam hal ibadah ubudiyah saja, tetapi dalam hal perilaku, dalam hal keseharian kita harus mengikuti. Itu banyak yang terjadi Pak. Saya juga menemui banyak seperti itu. Ya itu adalah salah satu sebenarnya skenario untuk menghancurkan umat Islam agar supaya apa? Identitas orang Islam itu hilang dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam agama Islam. Makanya kita kalau misalkan dia dilarang, sholat itu nggak boleh loh gini-gini, kan kita nggak mungkin akan mengikuti. Tetapi kalau sedikit demi hasta, sejengkal demi sejengkal dari makanannya, kan hadisnya kan jelas. Nanti sampai akan mengikuti orang non-muslim itu, orang yang bukan muslim, sejengkal demi sejengkal. Bahkan sampai nanti disuruh masuk ke lubang biawak, sampai akan masuk. Artinya apa? Kita disuruh untuk mengikuti kebiasaan mereka sedikit dengan sedikit. Coba bayangkan kita hanya tadi food ya, sekarang fashion. Coba kalau sudah Idul Fitri, kebiasaan umat Islam kan membeli baju baru, tapi apa yang dibeli ya kan? Akhirnya kan ditawarkanlah barang-barang, pakaian-pakaian yang dia itu tidak menutup aurat gitu loh, yang ketat, yang transparan, terus dibuat trennya. Dia memang trennya seperti itu, model Pak, sudah menjadi kayak nanti kalau nggak mengikuti model kayak gini, wah kayak nggak apa ya, nggak elegan, wah gitu kan, nggak necis, nggak elegan. Nah gitu Pak. Jadi kita itu sebagai umat Islam memang kalau kita menjalankan apa yang menjadi perintah Rasulullah itu rasanya asing memang Pak di tempat umum. Nah seperti itu, di tempat makan, apalagi di mall misalkan, itu tidak umum kalau kita jalankan gitu Pak. Sekarang tentang minum Pak, ini subhanallah, sabdanya Rasulullah itu ternyata dipakai sampai orang zaman sekarang, walaupun orang itu non muslim, tentang minum. Rasulullah mengatakan kalau minum itu sebaiknya duduk, atau kalau tidak duduk sebaiknya minuman yang sudah ada di mulut kita itu dikeluarkan saja. Nah itu saya lihat ketika di TV itu orang-orang main sepak bola itu, atlet-atlet itu ketika break itu antara babak pertama dan kedua itu mereka minum, tapi karena kondisi mereka itu masih lari-lari di lapangan sepak bola, mereka minum tapi setelah itu dikeluarkan. Kalau ditelan itu malah nanti dimarahi oleh coachnya. Menurut saya itu ini sangat sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah. Ilmu medis sekarang itu mengatakan kalau minum dalam keadaan berdiri itu nanti tidak akan dicerna oleh ginjal. Ternyata begitu alasannya. Nah yang menyadari itu secara ilmiah orang-orang Barat, tapi kita orang-orang Muslim sejak zaman Rasulullah itu sudah diberitahu yang semacam itu. Nah itu subhanallah. Saya kalau kita merujuk ke ayat Al-Quran Pak, makanya kalau semakin orang itu berilmu, seharusnya lebih tunduk kepada Allah Pak. Artinya kalau dia mengerti tentang ilmu agama, kemudian dia akan ditambah dengan sains Pak, itu dia akan lebih mengenal Allah betul. Dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan afala tatafakkarun, afala yatadakkarun. Di balik ciptaan Allah itu apa yang menjadi perintah kepada kita itu tanpa kita sadari itu adalah sebenarnya kebaikan buat kita Pak.
Kenapa kita disuruh makan untuk duduk, kemudian tidak memakai tatakan itu? Kalau misalkan diteliti, Pak, itu kan banyak yang manfaat buat kita. Ambil contoh sholat, itu kan sebenarnya kan kalau kita ngomong kan itu kan olahraga kalau dari segi medis. Iya. Bahkan yang namanya darah kita itu kan sampai titik terendah. Yang namanya kepala itu darah kan sampai di bawah toh. Iya. Itu kan semakin sehat kan begitu. Saya pernah berdialog dengan dulunya orang non muslim, Pak. Beliau masuk Islam karena meneliti sholat. Dalam kitabnya ada. Bahkan saya juga tidak bisa menjawab bagaimana faidah. Kenapa ruku harus sejajar? Kenapa kita harus menundukkan pandangan kita ke tempat sujud? Kenapa kita menjaga pandangan dan lain sebagainya? Ternyata mereka lebih paham gitu. Karena apa? Karena kita ini tidak mengkaji tafsiran daripada faidah-faidah dalam gerakan-gerakan setiap sholat itu. Kalau kita teliti lagi sampai kalau lihat Pak ya tentang ayat talak gitu. Kenapa orang itu bisa menikah kembali setelah ditalak suaminya selama 3 bulan kan? Idah itu. Ya, masa idahnya kan kenapa 3 bulan? Iya. Dokter dalam di Amerika itu masuk Islam gara-gara ayat talak ini. Ternyata kalau wanita itu dia bersih kembali, rahimnya itu bersih dari benih nutfah. Apa nutfah itu, Pak? Segumpal darah. Ini mani dari suaminya iya. itu bersih selama berapa? 3 bulan. Itu. Ya, 3 bulan baru bersih. Sehingga kemudian dokter itu pun masuk Islam. Ternyata Allah menurunkan wahyu itu, ayat Al-Quran itu betul-betul berfaedah bagi manusia. Itu sangat banyak contoh lah, Pak. Banyak contoh. Kita cukup segitu aja ngobrolan kita kali ini, iya. karena kita juga ada tugas ini, Iya. tugas workshop. Iya. Maka kita akhiri Iya. pertemuan kita, cangkruan kita yang singkat ini. Kali ini Ya, mungkin ada kesimpulan dari Ustaz. Kesimpulannya. Kesimpulannya apa ya? Ya, kan tentang adabnya tadi makan. Artinya itu setiap perbuatan baik dalam Islam itu pasti ada adab, tata krama, tata cara, ada hal-hal yang diatur dalam Islam dan itu semua adalah untuk kebaikan kita, Pak. Kalau kita teliti lebih lanjut, insya Allah kalau pengetahuan kita mampu lebih akan menjadi orang-orang yang betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap yang Allah atur, setiap Allah yang diberikan pada kita itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Kadang kita aja yang tidak mempelajari, yang tidak memikirkannya dan lain sebagainya. Seperti tadi saya banyak cerita kekinian, banyak yang terjadi bahwa ternyata yang dalam Islam itu semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Tadi Pak Wahyu juga sudah banyak menyampaikan mengutip hadis ya, gimana minum ya kan Pak, di sesi olahraga, gimana tadi kita membicarakan terkait dengan gimana prasmanan, kita gimana menyikapi berpakaian dan sebagainya. Jadi kalau pesan saya Pak Inal, ayolah kita ini umat Islam, dimanapun kita berada, marilah kita memberi manfaat. Identitas kita sebagai Muslim jangan sampai hilang. Dan itu kalau bagi saya itu dakwah, Pak. Jadi jangan sampai kita katakan dakwah itu hanya kita dalam konteks mimbar, ceramah, dalam konteks ceramah, kemudian pengajian. Bukan. Nah, kan kemudian Rasulullah kan mengatakan innama ba'itsu liutammima makarimal akhlak. Dari ceramah-ceramah pengajian itu buahnya apa? Kan ya amal akhlak itu. Kalau akhlak itu apa sih? Tata krama sih, adab, sopan, santun. Bagaimana kita bermuamalah sesama manusia tanpa kita menghilangkan identitas kita sebagai Muslim. Kenapa harus malu? Kalau kita makan di tempat yang itu adalah prasmanan, tidak ada kursi, ya kita cari. Kenapa kita malu? Apakah kita nanti disebut orang gila? Kan ya tidak. Kan ini identitas kita kok. Kalau memilih baju misalkan kita yang menutup aurat, loh kenapa kita malu?
Apakah kita hanya kemudian kalah hanya disebut tidak bermode? Tidak ngetren. Kalau seperti itu pernah Rasulullah sangat bersedih sekali terkait dengan pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib itu kan penggede. Penggede itu apa sih? Pemimpin. Kaum Quraisy, pembesar. Pembesar kaum Quraisy, kemudian dia kenapa enggak mengucapkan la ilaha illallah? Karena malu nanti derajatnya turun di orang Quraisy itu. Padahal kalau beliau mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Dan Rasulullah dihibur Allah Subhanahu wa taala, nanti kan neraka yang paling ringan itu kan neraka yang diberikan kepada pamannya, yaitu siapa? Abu Thalib. Karena Rasulullah banyak ditolong oleh Abu Thalib dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Mungkin seperti itu Pak, kalau saya boleh menyimpulkan. Jadi identitas kita sebagai muslim jangan sampai kita hilangkan dimanapun kita berada. Adab sopan santunnya kita harus tetap kita jaga. Ya itu matur suwun Pak. Ya, dan yang terpenting kalau kita itu makan secukupnya. Jangan sampai kita itu berlebihan. Yang ada di depan semua boleh dimakan. nambah sebenarnya. Boleh nambah, Ya. tapi ya secukupnya lah Kalau yang paling kita bagus. belum kenyang ya ngambil yang secukupnya yang di depan kita saja lah. Jangan semua kemudian kita ambil semua nanti kayak gunung. Wah, terus udah habis. Kan kalau kalau mengambil makanan yang sana yang jauh itu juga kurang sopan, kurang adab. Kalau dalam hadisnya ala qadril hajah. Jadi ambillah secukupnya menurut yang kemampuan kita, kebiasaan kita. Ya. Ngoten Pak Wahyu. Kalau berlebihan nanti bisa jadi mabuk. Cepat ngantuk. Dan ingat makanan yang kita makan itu harus halal dan baik yang akan membawa kita mudah berbuat baik. Dan ingat satu lagi Pak Inar. Dalam setiap kegiatan apapun mulailah dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka tadi sudah kita awali dengan bismillah. Sekarang kita akhiri Pak Amir dengan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin itu sahabat Cangkruan Religi Timur Benang Berada, kita sedikit sharing tentang makan, tata cara makan. Semoga apa yang kita diskusikan, yang kita obrolkan kali ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu, sampai ketemu di episode-episode yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkruan Religi insyaallah berkah. Oh berkah Pak Wahyu. Ya, berkah.